Halo, selamat sore. Selamat sore dari kota Bandung yang sepi. Kita lagi jalan-jalan sore, keliling kota, menghilangkan kegabutan dan kebosanan di rumah terus. Sekalian aku memanaskan mobil yang sudah seminggu tidak keluar. Ada seminggu ikut lockdown juga karena yang punyanya juga di lockdown di rumah. Nggak lockdown sih sebenarnya ya disuruh stay home dulu lah karena hal corona ini ya, jadi oke lah. Kita disuruh jangan banyak interaksi dulu dengan manusia gitu ya, jangan interaksi dulu supaya, karena virus ini tuh dia bisa berpindah-pindah kalau misalnya kita lagi di satu kerumunan atau satu crowd gitu. Terus ada sebelah ada yang bersin, mungkin dia itu dia lompat virusnya, itu bisa lompat virusnya. Jadi itu yang lompat nanti masuk ke badan kita lewat hidung, mulut sama mata, masalah gitu ya, hidung, mulut sama mata. Dan kalau kita tidak kurang menjaga kebersihan, tidak rajin cuci muka, tidak rajin cuci tangan pakai sabun, nanti dia dalam beberapa jam dia akan masuk ke paru-paru dan itu akan jadi masalah. Ya katanya sih gitu, corona tuh katanya gitu ya. Mungkin kalian bisa lebih banyak info alinya lah dari situs pemerintah yang resmi ya, untuk misalnya tentang corona ini gitu ya, tentang corona ini gimana. Dan minimal yang harus kita lakukan adalah jaga jarak, ibadah di rumah, kerja di rumah. Dan ya kalaupun misalkan mau kayak gua gini ya jalan-jalan, yang penting jangan keluar mobil, jangan mampir kemanapun, dan usahain jangan buka kaca. Gua alhamdulillah sih nggak buka kaca karena gua tidak sedang merokok ceritanya. Dan ya kalau ngerokok di rumah aja lah atau gimana gitu ya, karena rokoknya juga habis. Oke, ya sebelumnya gue kenalin dulu, gue dengan Antonio. Ya ini mah hanya ini aja ya, hanya mengisi kegabutan aja. Jadi daripada gue ngobrol-ngobrol di mobil sendirian, yang mending gue ngobrolin di video, terus ya diupload aja di sini lah. Ya mudah-mudahan nggak bikin kalian bosan, ngapa sih nih orang gitu loh. Nggak apa-apa ya. Ini mah hanya masih ada kerumunan tadi di situ ya. Ya ini mah hanya ya cerita-cerita tentang ya kayak ya apa yang terjadi di kita, apa yang sedang kita hadapin gitu loh. Ya, sekarang kayak kalian lihat, sekarang Minggu sore tapi Bandung sepi sekali karena beberapa mall juga lagi tutup kan dengan perihal tentang COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan ya perihal corona ini makanya Bandung sedang sepi sekali ya. Enak lah buat jalan-jalan, tapi kalaupun kalian jalan-jalan mau pakai mobil, jangan buka kaca, jangan mampir kemanapun. Kalau mau pakai motor, usahakan pakai masker yang lengkap dan baju yang tertutup ya, dan ketika sampai di rumah, sebelum masuk rumah, usahakan bajunya ganti, oke? Usahakan bajunya ganti, jadi jangan pakai baju yang sama ya. Jangan sampai kalian langsung duduk, senderan, nonton TV dan segala macam, apalagi masuk kamar langsung tidur. Usahakan ganti baju dulu, bersih dulu, kalau perlu mandi ya. Seminimalnya bagian badan kita yang semua kena udara, yang tadi kena udara di luar itu dicuci langsung, oke? Muka dan segala macam gitu ya, dicuci langsung pakai sabun ya, biar kita jaga-jaga aja lah, jaga-jaga bersihan gitu kan. Gitu. Oh ya, sebelumnya gue juga pengen nyampein, kita kena lampu merah. Sebelumnya gue pengen nyampein, ya mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, mudah-mudahan buat kalian yang lain bermanfaat kita, untuk sedikit tips untuk menjaga imun kita, terutama imun para orang tua kita dan segala macam ya. Karena apa? Gue kan tinggal sama orang tua, jadi orang apalagi bokap sama nyokap tuh gampang banget kepikiran, dan usianya papa beliau juga sudah cukup lanjut gitu kan, usia beliau juga sudah cukup lanjut kan, ada Audi udah cukup lanjut gitu kan, jadi akan lebih rentan sebenarnya ya. Nah, yang salah satu pertahanan terbaiknya adalah dengan menjaga imunitasnya. Itu adalah dengan menjaga moodnya, menjaga pikirannya gitu. Nah, tipsnya lebih baik kita kita sortir lah berita-berita yang kita sampaikan terutama kepada beliau, kepada orang tua gitu ya. Karena apa?
orang tua kan lebih horor ya. Walaupun berita itu nyata, walaupun berita itu betul gitu ya, walaupun berita itu benar, tapi lebih baik kita sortir aja lah, udahlah nggak usah disampaikan lah. Buat apa sih kita nyampein misalkan, wah nih corona makin menarik, makin horor, makin apa dan segala macam. Buat apa sih sebenarnya, kan nggak perlu gitu ya. Kalau menurut gua sih udahlah nggak usah disampaikan, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Orang tua juga udah tahu, udah paham kita lagi situasi pandemi ini, ya udah gitu. Kita lakukan apa yang harus dilakukan, udah gitu aja. Ya kan? Udah gitu aja, kita buatlah orang tua tuh tenang. Jangan buat orang tua semakin kepikiran, dibawa dengan situasi takut, mencekam dan sebagainya. Karena ya kebetulan karena itu yang akan jadi masalah di orang tua gitu. Jadi kan kasihan gitu loh. Ya kan, jadi kasihan, jadi kepikiran, jadi nggak tenang, kan buat apa gitu. Kan kita jaga kesehatan. Kalau kita yang lebih muda sih insya Allah kita lebih better lah gitu. Lo ya kalau misalnya lo punya informasi yang nggak bagus, nggak usah disampaikan walaupun itu nyata. Lebih baik gue sih lebih baik berbohong sedikit lah. Yang penting orang tua tenang. Karena kalau orang tua panik, sakit, itu akan jadi masalah lagi kan. Bener gak sih? Ya, gue punya pendapat seperti itu. Tapi menurut gue yang lebih baik kan kita menjaga orang yang kita sayangin. Apalagi orang tua kita atau yang sudah berumur, kan lebih baik kita menjaga supaya sehat gitu ya. Nah seperti itu ya. Karena kenapa gue cerita kayak gini, karena ya gue sih, ya tadi gue bilang gue tinggal sama orang tua gue selalu membuat mood orang tua gue gimana caranya mereka itu happy walaupun dengan bodoran-bodorannya receh dan konyol gitu. At least mereka ketawa, mereka senang, mereka hahaha gitu kan. Itu kan udah bersyukur banget gitu. Gue sih udah bersyukur banget dengan seperti itu kayak gitu ya. Dan dengan at least minimal mood beliau itu dalam hari itu tuh terjaga dengan baik gitu kan. Ya kan? Nah kalau udah dengar berita orang kan jadi mereka kepikiran, suasana jadi mencekam dan sebagainya gitu kan. Dan di TV lokal juga, TV nasional juga ada beberapa TV yang ada 1 atau 2 TV yang nonton berita itu selalu menyampaikannya itu dengan horor gitu. Ya kan? Ya mungkin mereka menyampaikan informasi betul, tapi kalau misalnya terlalu continue mengulang-ulang berita yang ada, itu buat orang-orang yang kurang paham atau gimana, itu akan lebih horor gitu mendengarnya gitu ya. Jadi kalau menurut gua ada misalkan cukup horor beritanya, udah langsung ganti channel aja. Carilah kalau suruh nonton kartun. Menurut gua sih lebih seperti itu ya. Biar kita juga tenang gitu, nggak situasi horor gitu. Dan kuncinya mah untuk menjaga imun tuh yang utama tuh pikiran kok. Percuma makan emang harus jaga, tapi yang utama tuh di pikiran. Karena penyakit itu semua di pikiran awal utamanya kan gitu ya. Ya itu makan pesan gua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini juga tadi seperti gue bilang, gue sambil manasin mobil gue yang ya mobil sudah cukup berumur lah, yang lebih tua setahun daripada gue sendiri umurnya. Ya kan, mobilnya Volvo 740 GLE. Nah klaksonnya udah bener, kemarin klaksonnya gue benerin. Nah oke, gue panasin ya sambil ini dipakai keliling sedikit lah. Alhamdulillah lumayan jalan-jalan ngilangin gabut gitu kan, sambil lihat kota Bandung ini yang sepi ya. Dan 2 minggu lagi nih kita puasa nih ya. Mudah-mudahan memasuki bulan puasa situasi sudah membaik ya, sudah membaik normal ya. Kita doa sama-sama yuk. Kita berdoa ya, menurut muslim kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk yang agama lain ya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing lah gitu ya. Menurut kepercayaan kita masing-masing, kita doakan yang terbaik, dan semoga korbannya tidak semakin banyak, sudah semakin berkurang atau semakin bahkan udahlah gitu. Dan bagi yang sedang dilanda pun agar diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan semuanya gitu ya. Kita doa sama-sama lah. Kita doa sama-sama. Ya, sambil kalau misalnya bosan kalian bisa coba kayak gini, jangan buka kaca. Ingat pokoknya, jangan bawa kaca, jangan mampir kemanapun. Kalau perlu bawa cemilan dari rumah, oke? Bawa cemilan dari rumah. Dan Bandung juga sebenarnya kota kecil sih. Kalau gue lihat kalau di Jakarta tuh kayak misalkan yang, kalau misalnya Jakarta tuh kan kota gede ya. Kayak misalkan lihat tuh yang namanya Om YouTuber terkenal tuh, gue penggemar beratnya tuh ketemu Mobi TV, Fitra Eri sama Ridwan Hanif. Halo Om, kalau misalnya nonton, ya kan boleh subscribe Om. Gitu kan. Nah karena gue penggemar berat mereka gitu. Ya dan kalau Bandung ya beginilah situasinya gitu. Jalannya kecil, hanya sampai 1 jam. Jalannya nggak kecil sih, cuman kotanya kecil. Jangan sampai 1 jam juga udah cukup gitu buat muterin Bandung gitu. Ya kan, udah cukup buat muterin Bandung gitu ya. Kalau Jakarta kan kotanya besar. Gue pengen Jakarta, cuman udah lama. Cuman yang nunggu situasi agak aman lebih lah, karena ini ya jujur sih ya, tadi orang tua gue juga kayaknya nggak mau ditinggal. Tadi aja ini keluarin mobilnya susah bener. Ada aja alasannya, harus apa, kalau misalnya
apa ya, jadi nggak mau pengen ikut gitu. Kalau misalkan gini teh ikut ya, kemarin gue ajak jalan-jalan ya, karena sesaat tadi diajakin baru pulang kan, soalnya tadi udah jalan dulu, cuman pulang dengan ngantuk. Ya udah, mau bilang Pak mana sih mobil bentar ya, oke ya udah, makanya keluar sendiri deh. Ya udah keluar sendiri ngebacot nih sambil curhat gitu. Oke, ada lampu merah, ada mobil Harrier bagus nih. Ini Janeo ini sepi sekali. Biasanya ini rame banget ini. Biasanya ini rame. Sepi sekali sekarang ini pemirsa. Ya udah tahu sepi sekali ya. Semua pada di rumah. Banyak sepi. Jadi kayak berasa hari apa ya? Kalau sepinya tuh mungkin kalau situasi biasa tuh Bandung tuh kayak kayak seperti di daerah ini, kayak seperti H-3 H+3 lebaran lah. H+3 lebaran Jakarta sama Bandung. Nah, inilah yang udah terjadi sekarang selama sebulan ini gitu. Selama sebulan ini tuh sudah terjadinya seperti ini gitu. Lumayan kan? Lumayan berasa. Ya udahlah, kita ini aja. Kita nikmatin aja suasananya. Tenang, yang penting kuncinya itu kita harus jaga pikiran kita dengan tenang supaya imun kita pun terjaga gitu ya. Oh ya, ini kita udah masuk ke Jalan Diponegoro. Di samping situ ada gedung sate, kan kelihatan, nanti deh kelihatan. Aduh, videonya bisa kepanjangan. Oke, kalau gitu untuk videonya sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada yang sesuatu yang nggak menarik lagi akan gua posting. Buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video ini, terima kasih banyak. Bila berkenan tolong boleh di subscribe sama di jempolnya, ditekan jempolnya ya kakak. Itu baru banget ya, minta like, comment, dan subscribe gitu ya. Ya boleh berkenan. Mudah-mudahan ada tips yang bermanfaat, yang tadi tips gua tadi bermanfaat buat kalian. Salam juga buat semua keluarga kita, buat teman-teman kita, buat keluarga kalian di rumah, buat teman-teman kita. Ada Jimmy lucu nih. Aduh, ini Karibian gue pengen Karibian lewat tadi ya. Ini sekarang lagi di lampu merah. Jangan lupa like, komen, boleh komen bawah kalau misalnya ada yang mau tanyain. Dan pokoknya sekali lagi terima kasih banget buat yang udah nonton di sini, yang udah nonton video gabut ini ya. Terima kasih. Oke, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam bagi yang nontonnya waktu nggak tentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.